Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, hadirin pemirsa Alabiddin TV yang dihormati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik yang harus kita manfaatkan, ya. Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa di bulan Ramadan. Pemirsa Alabiddin TV yang dirahmati Allah, yang kedua, sholawat dan salam mari kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berusaha sekuat tenaga bersama keluarga kita, bersama saudara kita, bersama istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan seluruh anggota keluarga kita, berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan sehari-hari mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan harapan kelak di hari yaumul qiyamah kita menjadi atau terpilih oleh Allah, digolongkan kepada orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Pemirsa Alabiddin TV yang dihormati Allah, pada kesempatan yang sangat baik ini mari kita bersama-sama mengingat kembali, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, di mana sebaik-baik di antara kalian adalah, atau sebaik-baik di antara kita adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwah fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba bersama-sama mengingat kembali bagaimana sih agar kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ini senantiasa berperilaku cinta Al-Quran. Nah, barangkali ada beberapa hal dari motivasi yang pertama, bahwa kita akan menjadi orang yang terbaik di mana kita menjadi ahlul Quran, yaitu senantiasa belajar Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, mengkaji kandungan-kandungan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tidak berhenti di situ, tentu kita juga harus mengimplementasikan, ya, melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwah fillah rahimakumullah, yang pertama bagaimana kita biar ada rasa cinta, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita harus mengenal, ya. Kalau kita tidak mengenal, tentu kita tidak akan sayang, karena kita akan sayang kalau kita sudah mengenal. Tentu yang pertama adalah kita harus mengenal apa itu Al-Quran, ya. Kita harus tahu apa sih, ya, tujuan Allah turunkan Al-Quran kepada umat muslim. Kalau kita sudah tahu manfaat dari membaca Al-Quran, sudah mengetahui tujuan Allah berikan Al-Quran kepada umat Islam, tentu rasa cinta itu bisa kita munculkan. Nah, yang pertama itu, ya, mengetahui tujuan diturunkannya Al-Quran. Di samping itu juga nanti kita akan mengetahui manfaat, ya, pahala yang luar biasa kalau kita membaca Al-Quran. Yakni diantaranya adalah sebuah hadis, kalau kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan itu, satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Apalagi ini di bulan Ramadan, ya, tentu kesempatan yang sangat baik harus kita raih bersama. Jangan sampai Ramadan selesai
kita terlewat dari membaca Al-Quran. Dengan mengetahui keutamaan ya, keutamaan pahala-pahala dengan membaca Al-Quran, tentu kita akan bisa senantiasa cinta dengan Al-Quran. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana tipsnya agar kita sehari-hari bisa membaca Al-Quran? Yang pertama adalah kita harus siapkan Al-Quran dimanapun kita berada. Sebagaimana kita memiliki yang sekarang ini adalah hampir seluruh umat manusia ya, memiliki yang namanya Android. Nah, barangkali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya yang namanya Android ya. Android ini dari bangun tidur ya, dimanapun kita berada ya, aktivitas apapun ini tidak pernah tertinggal. Bagaimana cara agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran? Yakni ya, salah satunya kita harus menjadikan bahwa kotak kecil mushaf ini fungsinya sebagaimana kalau kita memiliki sebuah HP. Ya, sering ustadz mengajak kita untuk mencoba untuk merenung ya. Kira-kira kalau kita sehari tidak megang HP rasanya akan bagaimana? Nah, coba kalau kita bisa mengalihkan ya rasa ini dengan yang namanya adalah Al-Quran, tentu Masya Allah, berarti cinta itu akan sudah ada di dalam hati kita insya Allah. Artinya apa? Sediakan ya, dimanapun kita berada, ya tentu kita harus tahu ya, di mana tempat-tempat yang tidak boleh membawa Al-Quran. Ya, ini adalah sebuah Al-Quran dan sekarang zamannya sudah zaman canggih teknologi ya. Kalau zaman seusia tahun 2000-an ya, mungkin kita flashback yang dahulu ya. Kita untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa bersama Al-Quran itu kalau nggak di masjid ya di rumah. Ya, karena yang ada Al-Quran ya hanya di masjid, di musola, ya di tempat-tempat beribadah. Atau mungkin di rumah kita ya, di tempat sholat ya, di lemari gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah banyak sekali seperti ini yang bisa kita dapatkan dan ini sangat praktis sekali ya. Ini bukan endorse Al-Quran ya, tapi ini sebuah langkah strategis yang bisa kita lakukan agar kita cinta Al-Quran setiap hari bersama Al-Quran ya. Sediakan yang namanya Al-Quran dimanapun kita berada ya, atau Quran saku gitu kan, masuk kantong. Mau kita di pasar, mau kita perjalanan ya, di dalam kondisi macet ya, di kondisi kita menunggu, kita tinggal mengeluarkan ya, kita membaca Al-Quran. Atau mungkin juga bisa di aplikasi ya, di aplikasi ini digunakan. Tetapi kelemahannya kalau kita pakai aplikasi, kita akan mudah tergoda ya, mudah tergoda dengan sosmed. Tapi kalau kita sudah memegang Al-Quran, kita tidak akan tergoda oleh siapapun kecuali membaca Al-Quran. Itu yang pertama, siapkan dimanapun Al-Quran bisa ditemukan. Yang kedua adalah paksa ya, harus kita paksa untuk membaca Al-Quran. Karena tanpa kita paksa, menunggu waktu longgar kita tidak akan pernah longgar. Bangun tidur barangkali ya, habis subuh, baca subuh, waktu kita sudah habis untuk persiapan kita berangkat kerja. Kita berangkat kerja dari jam 7 barangkali ya, sampai jam 3 sore, sampai jam 4 barangkali ya. Sudah nggak sempat kita baca Al-Quran. Nantilah sore kalau udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah kita akan bersih diri, mandi dan sebagainya. Kemudian tentu karena aktivitas keseharian sehingga di rumah kita tinggal energi tersisa saja, sehingga di sana di rumah nanti akan tinggal istirahat sehingga tidak akan sempat membaca Al-Quran. Tetapi siapkan ya, paksa kita harus punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Baiklah pemirsa Al-Abidin TV yang dihormati Allah, barangkali ini sedikit yang bisa kita bahas bersama-sama. Semoga membawa manfaat untuk kita senantiasa semangat ya, selalu bersama Al-Quran.
Demikian, bila tifal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.